pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Wah, saya semangat kayaknya ini tadi. Wah, terima kasih banyak. Saya diberi kesempatan untuk bersama-sama hari ini di tengah-tengah keluarga besar ya. Ini yang luar biasa. Saya pas dikasih tahu Pak Jendro, PSSI apa itu? Persatuan apa kira-kira gitu ya. Wah, ternyata penyintas tidak perlu ada komunitas yang saling menguatkan, itu luar biasa. Hari ini ada beberapa rangkaian acara, ada ulang tahun, kita bersyukur ini tahun kedua ya Bapak Ibu Saudara ya, boleh berbagi, saling menguatkan, saling menyemangati, kemudian ya saling yang lain yang membangun kita. Dan kemudian juga kita baru saja melewati Natal, ya masihlah lewat suasana Natal, kemudian tahun baru. Ya, saya akan memimpin ibadah singkat secara Kristiani. Saya percaya kita semua dengan iman percaya kita masing-masing akan bersama mendukung dan bersatu dalam doa. Ya. Kita akan menyanyikan lagu Hai Mari Berhimpun. Ya, Hai Mari Berhimpun lagu yang pertama. Mari kita menyanyikan bersama-sama. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai semi semula ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Baik, dua. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Kita akan membuka di dalam doa. Saya akan memimpin secara Kristiani. Bapak Ibu Saudara mendukung dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk hari ini. Kami masih Tuhan beri kesempatan untuk menikmati hari baru yang Tuhan ciptakan. Kami bangun dengan tubuh yang lebih sehat. Kami bangun dengan semangat yang baru. Kami bangun dengan sukacita yang baru dan pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan sudah menghantar perjalanan kami tiba di tengah-tengah keluarga hamba-Mu, Bapak Jatmiko bersama Ibu di tempat ini. Kami tidak bersyukur untuk perjalanan 2 tahun PSSI sampai hari ini, di mana komunitas ini boleh terbentuk dalam satu pergumulan yang sama ketika saudara-saudara kami mengalami sakit stroke. Dan kami bersyukur bahwa di dalam komunitas ini saudara-saudara kami boleh saling menguatkan. Kami juga masih ada dalam suasana Natal. Kami bersyukur kami boleh sekali lagi Tuhan perkenankan untuk melewatinya dengan penuh sukacita, menikmati masa Natal dan tahun baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Oleh karena itu ibadah pagi hari ini kami mulai dan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kembali kita akan menaikkan pujian Alam Raya Berkumandang. Dari
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya akan bersama membacakan sabda Tuhan bagi kita dalam kitab Injil dan Perjanjian Lama. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, dalam segala kelemahan kami dan keterbatasan kami, sungguh kami memerlukan firman Tuhan yang berkuasa untuk menguatkan kami, meneguhkan kami, memulihkan kami, menambah semangat kami, dan menolong kami untuk bersyukur dalam segala hal. Bersabdalah bagi kami, kami siap mendengar. Hamba-Mu yang Tuhan percaya menyampaikan, kami mohon urapan-Mu. Ini permohonan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Perkenankan saya membaca dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari kitab Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14, dan bagian yang kedua dari Injil Matius pasal 1 ayat 23. Saya akan bacakan untuk kita dua bagian ini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kemudian sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikian sabda Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah kita tidak hanya mendengar dan membaca, tetapi melakukan sabda Tuhan dengan setia di dalam kehidupan kita. Ya, sekali lagi selamat pagi. Saya pakai bahasa Indonesia saja. Salam damai sejahtera bagi kita, ya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita pernah mendengar lagu dari seorang yang sangat terkenal di zaman mudanya Bapak Ibu saya. Ya, jadi kalau saya tadi bertemu dengan Bapak Ibu, sebagian itu generasi Bapak Ibu saya. Ada lagu Bimbo yang judulnya Tuhan. Ya, pasti tahu ya lagu itu ya. Ya. Refrennya begini. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau aku jauh lalu Tuhan jauh, ini bahaya sekali. Hari ini kita mendengar dua ayat yang kita dengar dari Alkitab. Itu tentang Allah yang Immanuel, ya. Immanuel itu hanya disebut 3 kali di dalam Alkitab orang Kristen, yaitu dalam kitab Yesaya dan dalam Injil Matius. Nah, luar biasanya kitab Yesaya dan kitab Matius itu jaraknya 700 tahun, Bapak Ibu Saudara. Jadi Yesaya memberitakan itu, lalu terjadinya 700 ya 600 sampai 700 tahun kemudian, yang di dalam iman Kristen diyakini bahwa Immanuel itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang datang. Ya, kalau tadi lagunya Bimbo, aku jauh engkau jauh, maka nggak ketemu. Aku dekat engkau dekat. Kapan kira-kira manusia bisa mendekat kepada Tuhan? Sebenarnya kalau mengandalkan kekuatan kita itu, kita tidak mampu menghampiri yang maha kuasa itu. Jadi yang paling mungkin adalah yang maha kuasa itulah yang mendatangi kita. Natal adalah Tuhan hadir di tengah-tengah manusia, mendekat di dalam kehidupan kita, sehingga dialah yang menemukan kita. Kalau kita yang mencari seringkali gagal, dan mungkin memang gagal. Kenapa? Karena manusia itu kecil sekali. Bapak Ibu Saudara pernah membayangkan nggak? Kita kalau di sini masih kelihatan jelas Pak Jatmiko, ya. Tapi kalau kita pakai drone, berapa mungkin jadi zoom gitu ya di atas kita itu, Pak Jatmiko mungkin hanya kayak garis gitu ya. Kita semua hanya kayak titik-titik cuma kelihatan kepalanya ya. Terus kalau di zoom lagi jalan mudu apa Bang? Mudu kaki, kita udah jadi titik mungkin ya. Nanti kalau di zoom lagi seluruh Denpasar, ini masuk Denpasar atau Bandung? Denpasar ya. Kalau di zoom Denpasar, kita masih kelihatan nggak Bapak?
udah nggak kelihatan. Mungkin rumah ini aja yang kelihatan, itu pun satu titik. Itu baru di zoom di Denpasar, belum lagi di zoom seluruh dunia. Wah, sudah tidak kelihatan. Belum lagi di zoom di antara planet-planet ya. Kalau dulu zaman kita sekolah ya, mungkin generasi saya sampai generasi bapak ibu, planet kita ada berapa? 9 ya. Yang kelihatan cuma planetnya lah, manusianya wah sudah tidak kelihatan itu ya. Sudah wah pakai pangkat minus berapa gitu ya, saking kecilnya. Nah kalau kita bandingkan sama alam raya saja kita nggak ada apa-apanya, apalagi dibandingkan dengan Tuhan. Sungguh-sungguh kita nggak ada apa-apanya. Kalau Alkitab menyebut manusia itu seperti debu. Debu itu nggak kelihatan, dan debu itu menggambarkan sesuatu yang kecil. Tapi berita sukacita yang hari ini kita dengar adalah kita walaupun kecil sekali itu seperti yang saya gambarkan tadi, tapi kita tidak diabaikan oleh Tuhan. Amin. Saya percaya semua agama percaya ini bahwa kita tidak pernah diabaikan oleh Tuhan kita. Kita selalu dikasihi. Bapak Ibu Saudara, kita selalu disertai. Nah, oleh karena itu nama Yesus atau Immanuel yang artinya Allah beserta kita itu Allah hadir. Karena tahu manusia itu lemah, tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, maka Tuhan sendiri yang hadir. Sebagai manusia, bedanya adalah dia tidak berdosa, sehingga bisa menyelamatkan kita yang berdosa. Nah, ketika kita menggumuli tema Allah beserta kita, Tuhan menyertai kita, atau Tuhan ada di tengah-tengah kita, maka ada dua hal penting yang perlu kita ingat, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kalau Allah beserta kita bukan berarti bebas dari kesulitan. Betul ya? Bukan berarti ketika kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, lalu jalan kita mulus kayak tol, sehat, berlimpah uang, gak ada pergumulan sama sekali. Tidak mungkin. Kita ada dalam pergumulan. Kalau saya tanya-tanya, pasti semuanya itu punya masalah hari ini. Atau ada yang gak punya masalah, hari ini saya bebas masalah, Bu. Gak ada masalah sama sekali, lega hidup saya. Ada? Gak ada ini. Walaupun kita bilang ya ada tapi kecil, atau mungkin kita bilang ada terus saya sedang mengalami beban berat sekali. Atau kalau pergumulan sakit ini juga adalah pergumulan ya, kita tidak lepas dari pergumulan. Kehadiran Tuhan tidak menyebabkan kita lalu lancar semua dan gak ada pergumulan. Bapak Ibu, yang menjatuhkan kita itu bukan angin ribut, tapi angin sepoi-sepoi. Iya kan? Karena kalau sepoi-sepoi jadinya ngantuk ya. Ya, Tuhan ada di tengah-tengah kita, itu penguatan bagi kita. Meskipun ada dalam pergumulan, kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena Dia ada di tengah-tengah kita. Ya. Memang kita tidak bebas dari kesulitan, tidak bebas dari tantangan, tidak bebas dari kesusahan, tapi kita punya kekuatan ketika Tuhan ada di dalam hidup kita. Lalu yang kedua, Allah beserta kita artinya Allah senantiasa menuntun kita di tengah pergumulan dan kesulitan. Bapak Ibu, ketika pertama kali merasakan sakit stroke, tadi Pak Jadmiko sempat menyampaikan, oh ini lebih senior dari saya ya, ada yang 15 tahun, ada yang berapa tadi, 23 tahun mengalami stroke. Apa rasanya ketika kita ada dalam pergumulan itu pertama kali? Kan kita pasti shock ya Bapak Ibu Saudara. Apa maksud Tuhan? Kenapa kok ini terjadi dalam hidup saya? Ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Tapi ketika hari ini kita bisa bertemu dan rupanya saya sudah sekian tahun ada dalam pergumulan ini, rupanya Tuhan tidak meninggalkan kita. Amin. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan menuntun ya Bapak Ibu. Mungkin pemulihannya tidak simsalabim langsung bisa lari seperti dulu, tapi sedikit demi sedikit ada perubahan, ada pemulihan, ada sukacita. Saya pernah mengunjungi seorang ibu yang juga sama pergumulannya seperti itu. Nah, waktu itu saya masih
sangat muda, dan itu pertama kalinya saya mengunjungi sebagai pendeta muda pada zaman itu ya. Lalu saya sudah menyiapkan diri, saya bakalan menghibur apa ya kepada ibu ini ya, saya harus ngomong apa ya gitu. Saya sudah galau duluan Bapak Ibu, kalau bahasanya zaman sekarang saya sudah melo duluan. Saya harus bicara apa untuk menguatkan ibu ini. Bapak Ibu tahu ketika saya membuka pintu rumahnya, permisi ibu, saya membayangkan ibu itu akan sedih gitu ya, lalu itu penguatan, lalu dia lemah dan sebagainya. Pak, begitu saya dibukakan pintu oleh putranya, saya melihat raut wajah yang sangat cerah. Salam ibu, saya waktu itu masih calon pendeta kami di sekolah. Terima kasih. Justru dia banyak cerita dan dia yang banyak menguatkan saya. Ini kebalik saya datang ini. Justru ibu itu yang menguatkan saya. Saya jadi malu sebagai orang muda yang sehat. Kok malah saya dikuatkan ibu ini, ternyata ibu ini luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami pergumulan, sakit, kelemahan tubuh, bukan berarti dunia itu berakhir. Mungkin Tuhan percayakan hal lain yang mungkin ya terbatas, tapi kita bisa kerjakan itu untuk boleh menguatkan orang lain. Dengan Bapak Ibu cerita pengalaman dan segala macam pemulihan dan seterusnya, itu menguatkan orang lain. Dan bersyukur komunitas ini komunitas yang sangat positif ya, sehingga ketika hadir, oh ternyata bukan saya sendiri ya yang bergumul begini, rupanya ada saudara saya yang juga sama, oh kita saling menguatkan dan seterusnya. Jadi Allah hadir di tengah-tengah kita. Benar ada kesulitan, benar ada sakit penyakit, benar ada tantangan, tetapi kita disertai Tuhan. Apa yang kurang kalau kita disertai Tuhan? Kalau kita ditinggalkan Tuhan baru bahaya, sudah celaka itu ya. Tapi kalau Tuhan menyertai kita meskipun dalam situasi yang tidak seperti yang kita inginkan, kita semua kan pengennya sehat sampai tua, aman, finansial aman, anak-anak baik semua, berhasil semua, ya semua yang ideal ya kita ingin. Tapi memang hidup itu tidak selalu seperti yang kita inginkan. Meskipun demikian, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa menyertai kita, menguatkan kita. Oleh karena itu justru di dalam setiap kelemahan kita itu kita harus lebih lagi berpegang kuat kepada Tuhan. Sebab tidak ada pengharapan lain selain hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Selamat ulang tahun yang kedua untuk Persatuan Penyintas Stroke Indonesia di Bali. Kiranya komunitas ini semakin bertumbuh, semakin banyak lagi orang yang ada di dalamnya, dikuatkan, disemangati sehingga pulih dan juga menjadi berkah. Selamat juga selamat Natal bagi kita yang merayakan, dan selamat tahun baru untuk kita semua. Tahun baru, semangat baru, harapan baru bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Sekali lagi kita akan berdoa. Saya akan mohon berkat untuk Bapak Ibu Saudara. Tuhan, terima kasih. Ternyata dalam kelemahan kami, ketika mungkin kami pernah merasa bahwa Tuhan jauh dari kami, ternyata itu tidak benar. Tuhan selalu ada bersama kami. Allah Immanuel beserta dengan kami. Ada di tengah-tengah kami. Tidak pernah mengabaikan doa hamba-hamba. Tidak pernah membiarkan kami kesusahan seorang diri. Terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan kami. Hari ini kami berdoa terkhusus untuk Persekutuan Penyintas Stroke Indonesia di Bali yang hari ini berulang tahun kedua. Tuhan, persekutuan ini masih sangat muda, komunitas ini masih sangat muda, tetapi saudara-saudara yang berkumpul di sini sungguh orang-orang yang luar biasa. Mereka boleh saling menguatkan, saling menopang. Kami berdoa untuk para pengurus, kami berdoa untuk Bapak Ketua, dan bersama rekan-rekan di sini. Tuhan berkati sehingga boleh tetap percaya, menguatkan banyak orang, memulihkan dan menyemangati banyak orang.
Kami mohon pemulihan untuk saudara-saudara kami yang ada dalam pertemuan saat ini. Terapi-terapi yang mereka lakukan, pengobatan-pengobatan yang mereka jalankan, Tuhan memberkati semuanya menjadi sarana pemulihan kesehatan mereka. Juga Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Biar Tuhan berikan sukacita kepada saudara-saudara kami dan segala kelemahan tubuh yang dialami. Kami juga berdoa untuk pasangan mereka masing-masing atau untuk keluarga yang mendampingi mereka. Tambah-tambahkan kasih yang besar, tambah-tambahkan kesabaran yang besar, tambah-tambah hati yang besar yang boleh mendukung suami atau istri atau saudara yang sakit. Sebab kami tahu topangan dari orang-orang terdekat menjadi kekuatan bagi saudara-saudara kami. Oleh karena itu tolonglah mereka semua untuk terus dikuatkan melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Karena kami percaya bahwa tangan kasih Tuhan akan menopang memberkati saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa, berkati kehidupan kami semua dalam menyambut tahun baru ini. Biarlah semangat yang baru, pengharapan yang baru, segala sesuatu yang membangun kami boleh kami pakai di awal tahun ini untuk kami menjalani tahun ini yang mungkin tidak selalu mudah, tetapi kami diingatkan kami tidak sendiri, tangan Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapak, kami juga bersyukur untuk Bapak penasehat dan juga beberapa pihak yang boleh mendukung komunitas ini. Mari Tuhan juga memberkati sehingga baik Universitas Undira dan juga pihak-pihak lain yang terlibat di dalam komunitas ini Tuhan pakai untuk boleh menolong saudara-saudara kami dalam pergumulan dan perjuangan mereka untuk sehat. Terima kasih Tuhan, ini permohonan kami. Kami tahu kehidupan kami sangat lemah Tuhan, oleh karena itu mari berkenan Kau mengirim kami dengan berkat-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang senantiasa menyertai, memberkati, menguatkan, memberikan pengharapan dan semangat yang baru kini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan tutup dengan lagu Gita Sorga Bergema. Gita Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan saya